Tidak mungkin kita masuk surga kalau nggak jihad. Itu Ali Imran ayat 142. Coba lihat Ali Imran 142. An hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu kira kamu masuk surga sebelum jihad. Inilah jihad di depan mata. Sampai detik ini Anda tidak menunjukkan jati dirinya tentang ijazah aslinya, Anda telah merendahkan diri Anda sendiri. Ya. Oleh karena itu jangan salahkan orang kalau Anda sendiri aja merendahkan diri sendiri, apalagi kita orang lain. Betul. Kandang Jawara, FPI, siapa saja komunitasnya, tolong selalu bersuara. Karena logika hukuman mati Sambo itu karena banyak rakyat bersuara. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Toleransi 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, Egy Sujana ini adalah merupakan salah satu pentolang dari gerakan makar yang terjadi pada tahun 2019. Yang hari ini sudah merasa frustasi kembali melakukan satu ajakan tindakan yang hemat saya ini adalah merupakan bentuk provokasi terhadap rakyat Indonesia untuk kembali melakukan tindakan makar terhadap pemimpinnya dengan mengangkat ayat-ayat yang terkait dengan jihad, sekalipun dengan cara membaca yang bolepotan, karena memang Egy Sujana sebenarnya ini adalah orang yang tidak paham agama, orang yang hanya memaksakan dirinya untuk selalu bicara sambil dibarengi dengan penguatan ayat-ayat Al-Quran, supaya apa yang dia bicarakan kedengaran terhormat dan benar di mata rakyat Indonesia, yang notabene-nya memang rakyat Indonesia ini dominan. Dalam konstruk hukum ini namanya ada perintangan. Jadi yang merintangi seperti ini justru adalah Jokowi. Kan sidang ini punya azas cepat, sederhana, murah. Nah, dengan Jokowi tidak pernah bawa ke sini atau tidak nyuruh orang bawa ke sini ijazah aslinya, dialah yang merintangi, dia yang bikin lambat, dia yang bikin susah, dia yang bikin mahal sidang ini. Kita harusnya nggak keluar ongkos ke sini, jadi keluar ongkos. Jadi ini merugikan. Oleh karena itu, himbauan saya sebagai penasihat hukum, sudi kiranya Jokowi, saya hormati dan kita hormati karena dia suka atau tidak ya Presiden Republik Indonesia. Tetapi sampai detik ini Anda tidak menunjukkan jati dirinya tentang ijazah aslinya, Anda telah merendahkan diri Anda sendiri. Ya. Oleh karena itu jangan salahkan orang kalau Anda sendiri aja merendahkan diri sendiri, apalagi kita orang lain. Betul. Ya. Nah, oleh karena itulah Kandang Jawara, FPI, siapa saja komunitasnya, tolong selalu bersuara. Karena logika hukuman mati Sambo itu karena banyak rakyat bersuara untuk pantas dihukum mati. Nah, sekarang saya minta kalian sebagai rakyat dan kita semuanya untuk menuju kebenaran ini, bersuaralah, cerewetlah untuk selalu bicara ini nggak benernya adalah Jokowi. Ya memang. Ya tolong. Nah, kalau kita sudah cerewet, anggota DPR cicing wae, diam saja, tidak memanggil Jokowi, padahal DPR punya hak memanggil. MPR juga demikian. Maka kita pastikan mereka itu semuanya bagian dari orang-orang yang kadzab, orang-orang pembohong, orang-orang yang tidak mau menegakkan kebenaran di negeri ini. Oleh karena itu, ada saatnya nanti Kandang Jawara, FPI dan semuanya yang terlibat untuk kebersamaan ini harus berbuat sesuatu. Namanya pengadilan rakyat. Kalau pengadilan akhirat udah pasti ada. Tapi pengadilan rakyat siapa? Kalau kalian juga cicing wae ya udah diam aja. Jangan digugurkan karena sama kita juga dong. Kita punya kewajiban tetap. Tidak mungkin kita masuk surga kalau nggak jihad. Itu Ali Imran ayat 142. Coba lihat Ali Imran 142. An hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu kira kamu masuk surga sebelum jihad. Inilah jihad di depan mata. Apa yang disampaikan Egy Sujana merupakan satu bentuk perlawanan terhadap negara yang menurut hemat saya tidak bisa dibiarkan. Egy Sujana dan Khosinuddin yang merupakan ex-HTI ini harus menjadi pantauan secara terus-menerus oleh aparat hukum. Kenapa? Karena bagi saya, dengan membangun narasi yang buruk terhadap negara, lalu mencoba mengangkat ayat-ayat jihad ke permukaan, ini adalah nyata bagian daripada bentuk provokasi
untuk melakukan tindakan makar terhadap negara atau yang biasa disebut tindakan bugot terhadap pemimpin. Ketika Egy Sujana mencampur adukan antara gugatan Bambang Tri yang telah dia cabut terkait soal ijazah palsu dengan kasus yang melanda Bambang Tri hari ini dan Sugi Nur yang terkait dengan pencemaran nama baik, ujaran kebencian melalui media sosial yang berdampak pada penodaan terhadap agama, tentu ini narasi yang sengaja disemburkan oleh Egy Sujana CS agar kedengarannya Pak Jokowi buruk di mata rakyatnya. Yang menjadi problem dalam kasus ini sesungguhnya adalah penodaan agama yang disembur-semburkan oleh Egy Sujana CS ke publik adalah soal ijazah palsu. Ini kan tidak nyambung. Artinya apa? Dari sini Anda sudah harus menilai bahwa Egy Sujana ini sengaja membuat narasi yang sangat buruk terhadap Presiden Jokowi dengan sengaja mengait-ngaitkan soal tuntutannya yang terkait soal ijazah palsu Pak Jokowi terhadap kasus yang hari ini berjalan di pengadilan. Bagi rakyat biasa, saya kira ini berbahaya. Bagi kita semua, saya kira ini biasa-biasa saja. Tetapi bagi rakyat kecil yang tidak melek dengan informasi dan dijajali dengan informasi-informasi seperti ini bisa membuat pikirannya terpengaruh dan betul-betul menganggap Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Dalam situasi seperti itu, itulah yang diharapkan oleh Egy Sujana CS dan kawan-kawan. Karena saya punya keyakinan Egy Sujana dan kawan-kawan ini tahu persis bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Hanya saja dia bermaksud mempermalukan Pak Jokowi dengan membangun narasi secara terus-menerus terkait soal ijazah yang tidak dibawa ke pengadilan karena mereka juga sadar bahwa Pak Jokowi tidak akan mungkin datang mententeng ijazahnya ke pengadilan. Nah, disinilah sebenarnya kehebatannya Egy Sujana CS ini, tetapi juga menjadi kebodohannya karena terkesan memaksakan sesuatu yang sudah dari awal tabiatnya terbaca oleh publik, terutama orang-orang yang mencintai NKRI ini. Oleh karena itu, sekali lagi soal kasus Sugi Nur dan Bambang Tri, saya sangat berharap kepada pihak pengadilan, dalam hal ini hakim, untuk menjatuhkan hukuman maksimal terhadap kedua berandal ini. Bagi kita semua, dia ini baik Egy Sujana maupun Bambang Tri adalah merupakan sampah NKRI yang tidak layak sebenarnya hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.